see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus. I trust you, I trust you. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow, I build my life on everything you say. Turn the light on, now I see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus. I trust you, I trust you. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break. As the world shakes and things break. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. As the world shakes and things break, you are my rock, my everything. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love
Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat ini kau bekerja. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam saat kau berfirman, dahsyat kau Tuhan. Saat kami menyembahmu, Tuhan kau hadir, berkat kau curahkan. Takkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Oh ya Tuhan, kau selalu tepati janjimu. Sebab kau Tuhan yang tak pernah gagal. Saatnya fase baru dimulai. Tuhan telah tempatkan kita semua di sekolah ini dengan tujuan yang mulia. Tuhan ingin pakai kita menjadi berkat
bagi kemuliaan-Nya. Bukan karena kebetulan, namun semua karena tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa masuk ke dalam fase yang baru. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. New chapter. Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu bersama di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu dan karena anugerah-Mu kami dapat mengikuti ibadah hari ini dan dapat melaksanakan ibadah hari ini. Tuhan, kiranya ibadah ini nanti dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya meskipun kami beribadah secara online, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami percaya dimanapun saat ini kami berada, Engkau hadir di tempat kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, bahkan Tuhan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya setelah ibadah ini selesai kami mendapat firman, semangat kami dapat ditumbuhkan kembali, roh kami diperbaharui dan kami mendapatkan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kali ini kita bisa bertemu kembali di ibadah Minggu Anugerah. Meskipun secara online kita percaya ya, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Terlebih kami dengan senang hati menyambut adik-adik yang bergabung dalam ibadah ini dan juga teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk mengikuti ibadah hari ini. Di tempat ini ada sukacita, amin? Amin. Semuanya siap untuk diberkati? Siap. Yang siap untuk diberkati, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab hanya Dia Tuhan yang tak terkalahkan, Tuhan yang tak tergoyahkan. Mari kita pujikan, serukan namanya. Sebab Kau maha besar, Kau raja di atas segala raja, yang tak tergoyahkan, yang tak terkalahkan. Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari angkat suaramu, katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Oh, oh. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi dengan iman katakan Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Siapa di antara kita yang percaya bahwa Tuhan kita ajaib? Amin. Yes, amin. Yang percaya boleh katakan Jesus, 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 Jesus. Jesus. Adalah kita nyanyikan ajaib kau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan dalam hidup. Yes, amin, amin, amin. Tak terbayang kebesaran dan
beberapa dari kita yang merasa bahwa kita bisa sampai di detik ini, kita bisa sampai saat ini, itu semua karena kekuatan kita sendiri. Itu semua karena apapun yang dunia tawarkan kepada kita. Namun teman-teman sadarilah bahwa kita bisa sampai di tempat ini, kita bisa bertahan sampai detik ini. Itu bukan karena kemampuan kita, Yes. namun itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Yes, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
menghidupi setiap kami. Allah kami yang dahsyat, sungguh mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami tahu keadaan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Tapi yang kami tahu, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin, amin. Tuhan, tiada Bapa yang lebih baik daripada Engkau. Kasih-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tiada pernah berhenti dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Biarlah setiap pujian ini menjadi pengakuan bagi setiap kami bahwa kami sangat memerlukan Engkau. Pertolongan-Mu bahkan sedetik pun tak pernah terlambat dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami lebih lagi. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, kami berterima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat hatimu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
syukurku, ku naikkan syukurku. Buat hari yang kau beri habis kasih dan rahmatmu akan senantiasa memperbarui setiap kami. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu. Setiap hari yang kau beri Tuhan, buat hari yang kau beri, katakan tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Lebih lagi katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Buat hari yang kau beri, yes, tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu, selalu baru dan tak pernah, yes, terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, besar setiamu Tuhan, besar setia. Lebih lagi katakan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa untuk mempersiapkan diri kita menerima pemberitaan firman Tuhan. Saya antarkan dalam doa. Allah Bapa yang Makasih, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap bagian kehidupan kami. Kendati dalam keterbatasan karena situasi pandemi, Tuhan izinkan kami bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan, untuk merenungkan firman Allah. Roh Kudus akan memimpin hamba-Mu untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus juga memampukan kami semua memahami firman Allah dan melakukannya sebagai kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami siap menyambut firman Allah. Amin. Shalom, anak-anakku yang terkasih, yang tergabung dalam persekutuan subseksi kerohanian Kristen SMA Negeri 3 Surakarta. Hari ini kita berkesempatan menikmati berkat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tema yang mengantar kita memahami firman Tuhan pada kesempatan ini adalah
new chapter, babak baru atau fase baru. Anak-anak yang terkasih, ada 3 pokok sebagai pengantar pembahasan tema ini. Yang pertama, kita menyadari anak-anak bahwa hidup ini sesungguhnya rangkaian fase. Hidup ini rangkaian babak. Dari dalam kandungan ibu, kemudian lahir sebagai bayi, bertumbuh kembang sebagai anak, remaja, muda, dewasa, hingga lansia. Memang nanti akan berakhir kalau di dunia dengan kematian. Namun kita pahami sekali lagi bahwa hidup adalah rangkaian fase. Nah, yang kedua, salah satu fase yang anak-anak jalani adalah fase hidup, babak hidup sebagai anak muda. Nah, kalau kita bicara tentang anak muda, orang muda, satu kata yang relevan adalah energik. Mengapa dikatakan demikian? Ya, energi masih sangat penuh, kemudian potensi itu mulai muncul, aktivitas demikian banyak, maka dikatakanlah fase anak muda, fase orang muda ini adalah fase energik. Namun demikian, mari kita perhatikan, sekalipun anak muda adalah anak yang energik, namun kita harus lihat bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari bagian-bagian lain. Ya, katakanlah kita bertumbuh kembang secara jasmani juga tidak lepas dari perkara tumbuh kembang rohani. Nah, pokok ketiga, siapapun kita, ya, anak muda, anak-anak, sampai nanti orang dewasa, ketika disebut sebagai orang Kristen, orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam hidupnya, harus memahami bahwa fase menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus semestinya tidak hanya sekadar proses. Ya, ada proses yang harus dijalani. Nah, sisi lain yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah progres. Nah, adakah proses yang kita jalani itu ya berbanding lurus ya dengan progres perubahan ke arah lebih baik yang terjadi pada kita? Itu pengantar. Nah, dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeskiel pasal 11 ayat 19 hingga ayat 20. Saya akan baca, silakan anak-anak mencermati Alkitab masing-masing. Firman Tuhan sebagai berikut. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Diberkati orang yang suka menerima firman Tuhan, merenungkannya dan lebih lagi melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian, kita perlu mengetahui sedikit ya latar belakang disampaikannya firman Tuhan pada Yeskiel ini. Apa yang melatar belakangi ayat ini? Kita bisa baca tentunya supaya lebih lengkap nanti dari ayat 1 ya, pasal 11 Yeskiel ini. Pada ayat 3 tercatat bahwa para pemimpin bangsa Yehuda di Yerusalem yakin bahwa mereka mempunyai masa depan, sebab mereka lah umat yang berharga di hadapan Allah. Nah, kita lihat ini, tampaknya sesuatu itu baik ya, tampaknya yang terungkap ini baik. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita lihat, sayangnya pemimpin bangsa Yehuda di Yerusalem mengatakan kami punya masa depan yang cerah, kami punya masa depan yang baik karena kami adalah umat yang berharga di hadapan Allah. Tidak didasari firman Tuhan.
Jadi keyakinan bahwa mereka berharga di mata Allah itu tidak didasari oleh firman Tuhan. Nah, karena itu kita simak pada ayat-ayat berikutnya. Yeskiel dipakai oleh Allah untuk menyatakan pemberitaan firman Tuhan dengan tujuan satu, meresahkan hati yang merasa damai dan tentram. Ini kadang sedikit sulit kita mengerti ya. Jadi Yeskiel dipakai oleh Allah memberitakan firman-Nya untuk meresahkan hati yang merasa damai dan tentram. Ini kita bisa jumpai juga anak-anak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang ada orang yang sebenarnya tidak bahagia menunjukkan, oh saya merasa bahagia. Atau sebaliknya orang yang tidak, yang sebenarnya orang berbahagia malah mengatakan aku tidak bahagia. Itulah sekilas bahwa kadang-kadang manusia itu punya perasaan yang salah. Nah, yang kedua, tujuan pemberitaan Yeskiel adalah menenteramkan dan menghibur hati yang resah. Nah, sisi yang pertama, meresahkan hati yang merasa damai tentram. Sisi yang kedua, memberi damai, menenteramkan, menghibur hati yang resah. Nah, apa yang menjadi latar belakang peristiwa ini? Kita bisa lihat bahwa bangsa Yehuda, orang-orang Yerusalem itu menjalani masa pembuangan di Babel. Nah, dalam kondisi pembuangan semacam itu, mereka yang ada dalam masa pembuangan, yang hatinya resah, yang hatinya tidak bahagia karena jauh dari tanah leluhur, jauh dari tanah pusakanya, diberi janji pemulihan agar mereka tentram, agar mereka menikmati penghiburan. Nah, ini konteksnya kita pahami bersama. Nah, selanjutnya anak-anak yang terkasih, kalau kita cermati seluruh bagian dari kitab Yeskiel, kita akan mendapati bahwa tujuan akhir dari pemberitaan firman Tuhan, firman Allah kepada bangsa Israel adalah reformasi. Ada perombakan menyeluruh dan transformasi. Jadi ada ya perubahan ke arah lebih bagus pada masyarakat agar menjadi komunitas ilahi yang hidup sesuai dengan firman Allah. Sekali lagi, tujuan akhir dari pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh Yeskiel supaya masyarakat menjadi komunitas ilahi yang patuh, yang taat terhadap firman Allah. Nah, kita simak sekarang apa relevansi peristiwa itu dengan kehidupan kita. Apa relevansi firman Tuhan tersebut dengan kehidupan anak-anak sekalian yang masih menjalani pendidikan di tingkat SMA. Nah, kita coba perhatikan, kita lihat 3 fase ya, kira-kira dalam kehidupan kita sebagai relevansi. Anak-anakku, apalagi ini yang baru saja bergabung dengan SMA Negeri 3, betul-betul merasakan fase baru ya, belajar di SMA. Namun demikian anak-anakku yang sudah di kelas 11 dan kelas 12 ya ada masih berada di fase anak-anak yang sekolah di tingkat SMA. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga bisa menelaah apakah dalam keadaan saya sebagai pelajar SMA, saya berada pada proses yang benar, saya juga mengalami progres ya dalam kehidupan iman saya. Nah, yang kedua, siapapun orangnya, berapapun angka usianya, satu ketika orang akan tercatat di dalam fase hidup di dalam Tuhan. Ya, memang tidak semua sih orang mau hidup di dalam Tuhan. Tidak semua orang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setidaknya kita yang ada dalam persekutuan sekarang ini terhitung sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, kapan dimulainya? Bukan dari kecil karena kita beragama Kristen, tapi karena kita
percaya, kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, dan kita didiami Roh Kudus. Itulah yang orang sering katakan lahir baru, lahir dari atas, dan itulah yang sebenarnya disebut mulai hidup di dalam Tuhan. Itu fase baru juga. Nah, fase yang lain yang kita alami, yang anak-anak alami adalah ini nantinya. Apakah hidup kita sebagai orang percaya itu juga mengalami progres, ada kemajuan, bukan sekadar aku anak Tuhan, aku anak-anak Allah, tetapi mengambil bagian di dalam pelayanan. Ya bisa di gereja, bisa di sekolah, atau tempat-tempat yang Tuhan buka untuk lahan pelayanan. Nah, karena itu anak-anak yang terkasih, ada 4 kebenaran yang akan kita catat, ya, kita pahami, dan itu saja menjadi pedoman bagi kita untuk melangkah lebih jauh. Pertama, karunia dan penyertaan Tuhan Allah selalu ada dalam setiap fase kehidupan kita. Berapapun fase yang akan kita lewati, apapun fase yang akan kita masuki, mari kita percaya, mari kita pahami, mari kita yakin, mari kita respons positif bahwa karunia Tuhan, berkat Tuhan, pernyataan atau penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam tiap fase kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah membiarkan kita, karena Allah kita Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Kebenaran yang kedua yang kita simak, ini untuk anak-anak sangat-sangat erat kaitannya sebagai remaja ya. Kadang-kadang ada remaja ya karena memasuki masa transisi sebagai remaja, kadang-kadang ada dalam kegalauan karena memang remaja itu membingungkan. Anak-anak sudah bukan lagi, dewasa juga belum. Ya, akhirnya ya ada dalam kegalauan. Masih orang sebut sebagai krisis jati diri. Tetapi berapapun angka usia kita, kebenaran yang perlu kita pahami yang kedua ini adalah bahwa kita adalah pribadi yang begitu berharga dan harus makin dewasa di mata Tuhan. Ini kuncinya. Kita adalah pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan, dan kita harus makin dewasa di mata Tuhan. Nah, berapapun angka usia kita, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan dan makin nyata betapa berharganya kita. Nah, kita bisa lihat kilas balik ya, saudara-saudara terkasih, anak-anakku yang terkasih. Mengapa Allah turun ke dunia? Karena ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah di tempat Maha Kudus turun ke dunia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang demikian berharga di mata Tuhan. Kebenaran yang ketiga, kalau kita disebut sebagai orang percaya, orang yang beriman, maka iman kita seharusnya mengalami kemajuan menuju kedewasaan. Dan salah satu penunjuk, salah satu indikatornya nanti adalah buah berupa pelayanan. Siap melayani Tuhan. Iman kita harus mengalami kemajuan. Penerima Kristus bukan akhir dari perjalanan iman kita, tapi itu awal dari perjalanan iman kita sampai nanti menuju kedewasaan. Nah, ketika kita bicara siap melayani Tuhan, apakah harus di gereja? Apakah harus lembaga-lembaga pelayanan di luar? Tidak selalu. Nah, yang ada di depan mata kita, di depan anak-anak sekalian, adalah lahan pelayanan, yaitu subseksi Kerohanian Kristen SMA Negeri 3 Surakarta. Siapa yang akan melayani teman-teman kita kalau tidak kita? Oleh karena itu anak-anak, tunjukkanlah kedewasaan, tunjukkanlah kepedulian dengan siap ambil bagian dalam pelayanan ya. Secara praktis ini persekutuan yang dilangsungkan di SMA Negeri 3 membutuhkan kesediaan orang-orang yang menjadi pengurus ya. Jangan tunggu sempurna,
Ya, kalau menunggu sempurna tidak akan ada yang bisa melayani. Karena manusia tidak akan sempurna sebelum nanti berjumpa dengan Allah. Jadi kalau Tuhan membuka kesempatan bagi kita melayani, Tuhan beri kesempatan bagi anak-anak untuk melayani nanti di persekutuan siswa-siswi Kristen di SMA Negeri 3 Surakarta. Tuhan tahu kelebihan kita, Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan akan memberkati kita sehingga kita mampu ambil bagian dalam pelayanan, mengerjakan pelayanan tersebut. Dan kebenaran yang terakhir, yang keempat, semua hal baik dalam hidup kita, prestasi kita, hasil-hasil pelayanan kita yang bisa kita raih, itu terjadi karena berkat Tuhan. Lebih lagi ini tantangan, sepengetahuan saya kalau anak-anak SMA 3 itu sangat menonjol ya, kognitif, kemampuan pikirnya. Tetapi anak-anakku yang terkasih yang tergabung dalam subseksi kerohanian Kristen SMA Negeri 3, mari kita menyadari, mari anak-anak menyadari, sepintar apapun anak-anak, sebagus apapun prestasi akademik di sekolah anak-anak sekalian, semua terjadi karena Tuhan memberkati anak-anak. Oleh karena itu, ya inilah yang harus kita kembangkan. Saya bisa karena perkenan Tuhan, saya mampu karena Tuhan yang memberkati, dan seterusnya sampai kita nanti betul-betul menyadari segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan Dia. Nah, dari sana kita lihat dari 4 kebenaran tadi dan dari kisah pemimpin bangsa Yehuda kita hadapi, kita lihat bahwa disitulah diperlukannya hati dan roh yang baru. Orang-orang membutuhkan pelayan-pelayan, pemberita firman Tuhan yang hatinya dipenuhi belas kasihan. Anak-anak yang terkasih, layanilah Tuhan, karena Tuhan akan beri kemampuan, Tuhan akan memberi daya berupa hati dan roh yang baru. Sebagai penutup, inilah penerapan yang bisa kita ambil. Pertama, mari kita syukuri anugerah Allah yang ada dalam setiap fase kehidupan kita. Kita syukuri berkat Allah yang ada di dalam setiap babak kehidupan kita. Termasuk di tengah masa pandemi ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan juga tetap memberkati kita. Dan penerapan yang kedua, mari kita buka hati untuk menerima pimpinan Allah dalam setiap fase hidup kita. Agar yang kita kerjakan tidak semata-mata untuk kesenangan diri, tidak semata-mata untuk keagungan diri, tidak semata-mata untuk kemuliaan diri, tetapi kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pemuliaan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak, selamat menuju fase baru yang diberkati Tuhan, selamat memasuki masa dewasa dalam Tuhan, dan selamat melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan pemaparan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan membimbing kami sekalian supaya firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami terima, akan kami renungkan lebih dalam lagi. Dan Engkau akan menolong kami supaya kami mengambil langkah-langkah praktis berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang kami terima. Berkatilah Tuhan para pengurus subseksi kerohanian Kristen di SMA Negeri 3 Surakarta. Berkatilah seluruh anggota, dan secara khusus Engkau memberkati anak-anak kami yang baru saja masuk bergabung sebagai siswa-siswi SMA Negeri 3 Surakarta. Jadikanlah anak-anakmu ini berkat bagi keluarga besar SMA Negeri 3 Surakarta, agar nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang dimenangkan melalui kehidupan anak-anakmu yang mengasihi dan taat akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Yeay, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan.
Dan kini saatnya kita memberikan sedikit berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu persembahan melalui media yang tertera di layar Anda. Yes, benar banget. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami, sehingga di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, kami dapat memberikan sedikit persembahan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat menyatakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Barbara Neanake Ajiesti. Aku berasal dari kelas 11 MIPA 2 dan di sini saya sebagai Ketua Pelaksana Proker Minggu Anugerah Rokrismaga tahun 2021. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang pada adik-adik kelas yang sudah bergabung dalam ibadah kita hari ini. Semoga ibadah ini dapat memberkati kita semua dan kita semua dapat berkembang dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya saya ingin mengucapkan setinggi-tingginya terima kasih kepada Tuhan kita yang luar biasa yang telah mengizinkan acara ini terjadi dengan lancar, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk merayakan ibadah Minggu Anugerah dengan hati yang penuh kebahagiaan dan hanya menuju pada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ayu Chandra Setiawan sebagai guru agama Kristen SMA Negeri 3 Surakarta yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan record dan take untuk ibadah Minggu Anugerah saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Pembicara, yaitu Dr. Andes Nathanael Purwoto yang telah memberikan pembicara yang dengan materi yang sungguh-sungguh indah sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pengurus yang telah bergabung, yang telah mengambil peran dalam acara ibadah Minggu Anugerah ini. Semoga kebaikan kalian hanya dibalas oleh Tuhan saja. Dan selain itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim PAW dan teman-teman semua yang telah mendukung kami untuk menciptakan ibadah Minggu Anugerah dengan baik dan benar. Semoga adik-adik kelas dapat bertahan di sini, dapat menikmati ibadah Minggu Anugerah dan ibadah-ibadah selanjutnya dengan kami, dengan para pengurus. Dan saya harap banyak adik kelas yang ingin bergabung terpanggil hatinya untuk menjadi pengurus di SMA Negeri 3 Surakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang waktunya kita nih untuk kenalan sama kakak-kakak kelas 11. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mari disimak baik-baik ya videonya. Perkenalkan, nama saya Syalu Burne Satya Aditya dari kelas MIPA 9 nomor absen 8. Di sini saya menjabat sebagai ketua muda. Salam kenal. Hai, shalom semua. Perkenalkan, nama aku Canda Kristastika Sari, biasa dipanggil Canda. Aku dari kelas 11 MIPA 7, di sini berperan sebagai bendahara. Salam kenal. Halo semuanya, kenalkan nama saya Nurul Nathan Putra Eko Ali dari kelas 11 MIPA 2 dari divisi Berkat di Rokris. Shalom semuanya, salam kenal. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Barbara Neanake Ajiesti. Aku biasa dipanggil Nia dan aku berasal dari kelas 11 MIPA 2. Di Rokrismaga aku berperan sebagai si ibadah. Salam kenal. Hai, nama aku Kalista Kristina Jaya. Aku dari kelas 11 MIPA 7. Aku dari si ibadah bagian CM. Salam kenal. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Bernadetta Krisma Danesa Putri. Aku dari 11 MIPA 1. Aku di Rokris sebagai si ibadah. Salam kenal. Hai, shalom. Perkenalkan, nama saya Adine Arinza. Saya biasa dipanggil Adine. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 7 dan di Rokris saya berperan sebagai si doa. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Hai shalom, aku Naomi Helena Senaga dan aku dari 11 MIPA 1. Di Rokris ini aku berperan sebagai si doa. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, kenalin aku Namira Putri Sabakela, biasa dipanggil Namira. Aku dari kelas 11 MIPA 2 dan di Rokris ini aku sebagai si pemerhati. Salam kenal semuanya.
Halo semua, Shalom, kenalin aku Jesya Karisa Putri Permata dari kelas 11 MIPA 8. Aku biasa dipanggil Karisa. Di Rokris aku berperan sebagai si pemerhati. Salam kenal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Hai, perkenalkan nama aku Grace Kalisa Wijaya, biasa dipanggil Grace. Aku dari kelas 11 MIPA 1 dan di Rokris Maga aku berperan sebagai si pemerhati. Salam kenal. Hai, kenalin nama aku Beata Holi Anjani dan kalian bisa panggil aku Holi. Aku dari kelas 11 IPS 1 dan di Rokris aku berperan sebagai si buletin. Salam kenal. Hai, Shalom, perkenalkan namaku Levana Nadai Putri. Kalian bisa panggil aku Nadia. Aku dari kelas 11 MIPA 9 dan di Rokris ini aku berperan sebagai si buletin. Salam kenal, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, perkenalkan namaku Dewi Tamara, biasa dipanggil Tamara. Aku dari kelas 11 MIPA 8 dan di Rokris aku berperan sebagai si buletin. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama aku Ika Kristiani dari 11 IPS 3. Aku di Rokris sebagai si buletin. Terima kasih. Shalom semua, perkenalkan nama aku Caroline Angelia Agustin, biasa dipanggil Angel. Aku dari 11 MIPA 7. Di Rokris aku menjabat sebagai si buletin. Salam kenal, Tuhan berkati. Halo, kenalin aku Gabriela Evani Jehova Klairin. Kalian bisa panggil aku Jehova. Dan aku dari 11 MIPA 8. Di Rokris aku sebagai si musik. Salam kenal. Halo semuanya, aku Neria Putri Insani dari kelas 11 IPS 1 dan di Rokris aku berperan sebagai si musik. Salam kenal. Shalom, perkenalkan nama saya Jordan Aksa Aurelio, biasa dipanggil Axel, dari kelas 11 MIPA 1. Di Rokris saya sebagai si multimedia. Shalom, perkenalkan namaku Andika Dusira Kusuma Nugroho dari 11 MIPA 9. Di Rokris saya berperan sebagai si multimedia. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia pengurus kelas 11 yang juga akan membimbing kalian dalam mentoring nanti siang. Jadi jangan lupa nanti ada pertemuan mentoring ya. God bless you. Bless you. Bapa yang kami sembah, yang termulia di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan, rahmat, dan kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati membawa iman kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terutama kami sangat mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, sehingga ibadah hari ini dapat berjalan dengan demikian baik dan lancarnya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini, sehingga kami percaya Tuhan, meskipun secara online, Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan bukan Tuhan yang terbatas ruang dan waktu, sehingga setiap kami yang membawa hati kami dengan penuh kelaparan, penuh dengan haus dan lapar, penuh dengan roh yang menyala-nyala, pasti hidup kami dipulihkan, hidup kami diperbaharui, roh, jiwa, dan tubuh kami disegarkan, dan kami mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini yang sungguh-sungguh membawa kerinduan hatinya dan menyenangkan hati-Mu, Kau berkati berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan, dan mengucap syukur karena setiap kami di tempat ini Tuhan sudah Kau bawa naik level, semua tak lepas dari penyertaan dan tuntunan Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini setiap kami yang sudah naik dari kelas 10 ke kelas 11, dari kelas 11 ke 12, dan saat ini untuk anak-anak siswa baru di SMA Negeri 3. Kami percaya kami bisa sampai ada di titik ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena penyertaan dan tuntunan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga setiap kami yang sudah Kau bawa naik level ini Tuhan, biarlah Kau terus memberikan kekuatan kepada kami, hikmat dan tuntunan-Mu, sehingga kami terus bisa berdiri tegap menjalani setiap proses Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami akan berjalan dalam kemustahilan. Dan kami percaya kami ada sampai di titik ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang besar bagi masa depan kami, masa depan yang gilang gemilang dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga tes yang kami lalui dapat berjalan dengan lancar. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, sampai saat ini kami bisa naik kelas, kami bisa
melanjutkan petualangan kami yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk firman yang telah disampaikan. Kami percaya biarlah firman yang sudah disampaikan oleh pembawa firman pada hari ini Tuhan, dapat kami tanam sungguh-sungguh dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga betul-betul berakar. Sehingga Tuhan, setiap kami tidak hanya menjadi pendengar firman, perenung firman, tetapi juga menjadi pelaku firman, dan kami mengalami firman itu secara pribadi. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran, memiliki hati, telinga seorang murid, sehingga Tuhan, kami sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu, dan hanya firman-Mu saja yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang sudah disampaikan Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan, setiap benih-benih firman yang sudah disampaikan Tuhan betul-betul tertanam di setiap hati kami, di setiap hati anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu Tuhan dapat berjalan bersama firman-Mu, menyukakan hati-Mu, dan bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dan kami membawa doa untuk masing-masing anak-anak-Mu di tempat ini dan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bawa siswa-siswa yang sungguh-sungguh Tuhan memiliki kerinduan, kembali lagi yang memiliki roh yang menyala-nyala Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terkecuali. Kau berkati segala aspek kehidupannya, Kau berkati studinya, Kau berkati apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan. Kau berkati keluarga mereka. Biarlah mereka Tuhan menjadi anak yang taat akan orang tua, terlebih lagi menjadi anak-anak yang taat akan Engkau. Tuhan, berkati keluarga mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati orang tua mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu adalah anak-anak yang Kau kasihi, anak-anak yang Kau sayangi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami juga bisa menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, jikalau setiap kami masih memiliki hati yang serong, kami sungguh-sungguh mohon ampun di hadapan-Mu, merendahkan diri Tuhan. Biarlah Engkau meluruskan setiap hidup dan motivasi hidup kami. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Biarlah hanya itu yang menjadi motivasi dalam hidup kami, tiada yang lain. Tuhan, anak-anak di tempat ini akan Kau pakai menjadi terang, akan Kau bangkitkan menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Keluarga-keluarga dari teman-teman kami di tempat ini Tuhan, biarlah menjadi keluarga yang solid, menjadi keluarga yang harmonis dan sakinah glory, sehingga keluarga mereka adalah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk SMA Negeri 3 Surakarta. Biarlah Bapa Kau semakin memajukan dan meningkatkan SMA kami ini Bapa, lewat setiap warga sekolahnya. Mulai dari kepala sekolah, biarlah Kau berikan kebijaksanaan kepada beliau, sehingga ia Bapa mampu memajukan dan semakin meningkatkan SMA kami ini, melewati segala aspek-aspek yang harus beliau urusi ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk setiap guru-guru kami, Kau berikan kesabaran, Kau berikan kebijaksanaan, Kau berikan kemampuan ya Bapa, untuk membimbing kami hingga kami lulus nanti, dan untuk angkatan yang baru dalam pembelajaran yang akan kami tempuh sebentar lagi Tuhan. Dan biarlah ya Bapa Kau mampukan setiap kami siswa-siswi SMA kami untuk semakin memajukan dan meningkatkan SMA Negeri 3 ini, meski dalam keadaan pandemi, tetapi biarlah ya Bapak kuasa-Mu yang bekerja, biarlah Tuhan Kau mampukan kami untuk mencapai segala prestasi baru ya Bapak, bahkan lebih dari yang sebelumnya pernah ada, baik dalam akademis maupun non-akademis. Tuhan, biarlah Kau membawa SMA kami ini semakin terkenal ya Bapak, semakin harum, tidak hanya dalam ranah Surakarta, tetapi juga ranah lingkup nasional hingga internasional, baik sekarang ataupun nanti dan sampai seterusnya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk setiap karyawan-karyawannya, biarlah dalam kesehariannya tetap Kau berkati, Kau sertai ya Tuhan, Kau kuatkan ya Bapa dalam segala pergumulannya ya Bapa. Kau berkati setiap warga sekolah kami ya Bapa, sehingga kami mampu meningkatkan dan memajukan SMA kami. Juga Kau berkati untuk sarana dan prasarana yang akan kami gunakan dalam pembelajaran Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang mengkapi. Kami percaya Bapa, mukjizat-Mu selalu terjadi, bahkan ketika kami tidak memiliki suatu saat, dan
kapanpun itu ya Tuhan kami dapat memiliki hanya dengan kuasa-Mu ya saja ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk Rokris SMA Negeri kami. Biarlah ya Bapak Rokris ini semakin menjadi terang, semakin menjadi garam bagi sekolah kami terkhususnya dan juga untuk sekitar kami Bapak. Biarlah Rokris kami semakin menjangkau kaum-kaum anak muda ya Tuhan untuk semakin bangkit ya Bapak, semakin mendobrak ya Tuhan dan semakin lagi diteguhkan imannya ya Bapak. Biarlah kami memiliki motivasi yang benar ya Tuhan dalam mengikuti Rokris ini, dan biarlah Bapak kami semakin memuliakan nama-Mu dalam keseharian Rokris kami ya Tuhan. Juga kami mau berdoa Bapak secara terkhusus untuk gereja-gereja kami di setiap muka bumi ini ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap jemaatnya Bapak, kami berdoa untuk pendeta dan majelisnya Bapak. Biarlah Tuhan Kau mau berkati ya Bapak, biarlah ya Bapak untuk setiap pembicara dalam gereja kami ini Tuhan, Kau semakin berkati, Kau semakin mampukan ya Bapak untuk lebih menyebarluaskan firman-Mu ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan, dan untuk semakin menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam buat masyarakat di sekitar kami. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap kesatuan hati para jemaatnya. Kami percaya bahwa dalam keadaan pandemi ini kami tetap dapat bersatu, bahkan lebih dan lebih lagi. Jauhkan roh perpecahan daripada kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus saja yang menaungi gereja-gereja kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, setiap jajaran pemerintahannya dari Bapak Presiden hingga RT RW-nya ya Bapak. Biarlah setiap pemimpin kami ini Kau berikan kebijaksanaan, kemampuannya Tuhan untuk memajukan dan meningkatkan negara Indonesia ini ya Bapak. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang setiap beliau ambil menjadi keputusan yang paling baik untuk memajukan negara kami ini, hingga title kami nanti tidak lagi negara berkembang tetapi juga negara yang maju ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Kau memampukan setiap pemimpin kami walaupun dalam keadaan pandemi, dan kami tahu itu susah, tetapi kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu lebih dahsyat daripada segalanya Tuhan. Dan juga kami berdoa secara terkhusus untuk COVID-19 yang sampai saat ini masih merajalela di negeri kami tercinta ini Tuhan. Sungguh banyak bidang yang terkena dampak dari COVID-19 ini, tetapi kami percaya bahwa Engkau Bapa yang mengerti, Engkau Bapa yang Maha Kasih, dan Engkau mengasihi setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau mengasihi setiap sesama kami ya Bapa, Engkau mengasihi setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Biarlah ya Bapa setiap kami Kau jauhkan dari COVID-19 ini, Kau mau lindungi kami dari COVID-19 ini dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan juga terlebih kesehatan ya Bapa. Kau mau naungi Tuhan, Kau mau cukupkan rezeki orang tua kami, Kau mau mampukan setiap mereka dalam mencari nafkah buat kami ya Bapa, untuk pendidikan kami pula. Meskipun dalam keadaan yang seperti ini, tetapi kami percaya bahwa kami tetap mampu mencapai ilmu baru, mampu mencapai prestasi baru, karena kuasa-Mu terlebih berdahsyat ya Tuhan. Dan dalam himpitan kuasa-Mu semakin dimuliakan, dalam himpitan kami semakin dibarui. Biarlah Tuhan juga Kau mau pulihkan setiap saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 ini ya Bapak. Biarlah Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan. Tidak ada kuasa lain yang mampu memulihkan selain kuasa-Mu saja ya Tuhan. Biarlah dengan kekuatan, dengan kelimpahan kasih-Mu, Engkau mau memulihkan setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau semakin menguatkan, semakin meneguhkan juga untuk setiap pribadi-pribadi ya Bapak yang kehilangan karena COVID-19 ini. Sungguh berat Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu ada buat kami. Dan bahkan saat ini juga ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, di setiap rumah-rumah kami ya Bapak. Biarlah ya Tuhan Kau menaungi keluarga kami, menaungi setiap pribadi kami, setiap masyarakat, gereja, sekolah, dan juga setiap aspek lainnya Tuhan. Biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, dan Kau pakai kami lagi, dan Kau juga mau membentuk hati kami untuk semakin turut ya Tuhan di setiap aturan pemerintahan. Biarlah kami menjadi teladan yang mendobrak COVID-19 ini, menjadi pribadi yang turut berpartisipasi ya Bapak dalam menurunkan angka COVID ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, juga Kau mau berkati untuk para nakesnya ya Tuhan, untuk setiap dokter-dokter ya Bapak yang menyembuhkan
melakukan COVID-19 ini, yang turut membantu pasien COVID-19 ini, Bapak. Biarlah Engkau lindungi Tuhan setiap pribadi mereka ya Bapak. Kau jauhkan dari penyakit ini, Kau kuatkan dan Kau topang ya Bapak dalam setiap pergumulannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segala doa dan pengharapan kami, setiap pergumulan dan keresahan hati kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya Engkau yang memampukan kami Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih buat semuanya, buat kakak kelas dan juga teman-teman sekalian, serta adik-adik kelas yang telah mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah MA kali ini dan juga firman yang telah disampaikan tadi dapat menjadi berkat buat kita semua, dan kiranya juga kita semakin menjadi berkat buat sesama kita. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.